So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Salam saudara-saudaraku semua, mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita berikan hidup kita bagi Tuhan, kita mau datang menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Rindu selalu bersamamu ya Bapa. Rindu selalu dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Inginku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati. Saya undang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Nikmati. Mari kedua tangan kita bagi Tuhan. Dan keagungan-Mu, oh
keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami ya Bapa pada hari ini ingin menyembah-Mu, ingin memuji-Mu lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sukacita-Mu turun atas kami ya Tuhan. Memenuhi setiap kami semuanya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Semua jawab sukacita, haleluya. Mari kita angkat lagu pujian kita bagi Tuhan. Ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bukti karya Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Dia sungguh baik, sangat baik, saudaraku. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Karya-Mu nyata, bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali duduk kembali. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati yang terbaik untuk ditaburi oleh firman-Nya. Tiada yang lainnya Tuhan, hanya Kau satu ya Bapa. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga.
sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sedang kita semua untuk sama-sama bagi berdiri. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saya katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
kasih Bapa. Tiada yang lain Tuhan. Bukan khawatir kami, bukan takut kami, hanya Engkau di hati kami Bapa. Bukan khawatir kami, bukan takut kami, hanya Engkau. Bukan rasa cemas kami Bapa, tapi hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Bapa. Oh, hanya Engkau satu, Yesus di hati kami. Hanya Engkau Bapa. Bapa, syukur bagimu ya Tuhan. Buat berkat-Mu ya Bapa, buat kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami ya Bapa pada hari ini boleh datang kepadamu ya Tuhan. Naikkan syukur kami, sembah kami kepadamu ya Bapa. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Kau rapi, Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan yang akan menaburkan firman ini. Sehingga kami semuanya boleh bertumbuh, boleh berbuah. Boleh semakin layak lagi, semakin berkenan lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirman-Lah ya Bapa. Kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kepada saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus Tuhan yang ada di tempat ini, yang kita beribadah bersama-sama, dan juga kepada saudara-saudaraku yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Karena itu berikan syukur kepada Dia, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, glory Jesus. Mari kita mau melihat yaitu hidup yang positif karena beriman. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah, kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Haleluya. Kita melihat yaitu seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang besar, yang luar biasa. Seorang nabi yang bernama Elia. Ya kan? Dia barusan mengadakan bertarung dengan nabi-nabi Baal. Dia sendiri melawan 450 nabi Baal. Ya kan? Dalam pertarungan itu dia mempersembahkan yaitu korban persembahan yang ada lembu, 2 lembu, 1 yaitu untuk Elia dan satunya lagi untuk nabi-nabi Baal. Dan pada waktu dipotong-potong ya. Jadi dibangun mezbah, kayu, yaitu kasih kayu bakaran, ya. Kemudian daging itu, potongan-potongan itu, tetapi ditaruh di atas kayu itu, tetapi tidak boleh ada api. Apinya harus dari surga. Kalau api yang dari surga, berarti itu adalah Allah yang benar. Kalau Baal yang benar, maka kau sembah Baal itu yang benar. Tapi kalau engkau Allah Israel yang benar, engkau harus berpaling kepada Allah Israel yang benar. Maka terjadilah suatu pertarungan, maka akhirnya apa? Akhirnya
yang disambar oleh persembahan itu yaitu Allah Israel. Tetapi nabi-nabi Baal waktu dia mempersembahkan korban persembahan, ya 450 dia memberikan persembahan, tetapi Baal itu tidak ada memakan api itu. Dan akhirnya orang Israel semua sujud menyembah dan ia diperintahkan untuk membunuh 450 nabi-nabi Baal itu. Tetapi setelah nabi Baal itu dibunuh, akhirnya Raja Ahab bercerita kepada Isabel bahwa Elia telah membunuh 400 nabi-nabi Baal. Sehingga akhirnya apa? Seorang perempuan, ya kan, memerintahkan pesuruhnya, sampaikan kepada Elia kabar ini bahwa apa yang kau lakukan kepada nabi-nabi Baal itu akan terjadi dalam hidupmu besok. Apa yang kau lakukan nabi Baal itu 450 kau sembelih, besok akan terjadi juga dalam hidupmu. Sehingga akhirnya apa? Ada sesuatu ya ketakutan yang luar biasa, sehingga apa akhirnya Elia melarikan diri. Dan firman Tuhan katakan di dalam tadi, dia menyeberangi padang gurun sehari, stres ya kan. Dan saya melihat ya, dan akhirnya dia putus asa, dia katakan kepada Tuhan, ambil nyawaku. Dan kita lihat hari-hari saat ini, dengan adanya konflik ini, banyak orang ketakutan, ya, banyak bagaimana nanti hidupku, bagaimana nanti masa depanku, bagaimana nanti usahaku, bagaimana semua keadaan kesehatanku, itu terjadi menimpa saat ini. Ya, seperti virus. Jadi ketakutan itu seperti virus menyerang, dan itu adalah intimidasi daripada iblis. Karena itu ini kita lihat hamba Tuhan yang besar, tetapi kita lihat ada juga yang namanya ketakutan. Dia mengadakan mujizat-mujizat, apa yang dia perkatakan terjadi, saudara. Dia katakan begini, embun dan hujan tidak akan terjadi kalau aku katakan akan terjadi. Begitu luar biasa, ada kuasa, ada urapan Tuhan yang luar biasa pada Elia. Tetapi pada saat intimidasi itu, ada sesuatu virus yang mematikan rohani imannya. Dia langsung penuh ketakutan, dan akhirnya dia cemas, dan dia akhirnya putus asa, minta mati saja. Tetapi saya perkatakan kepada saudara, saat ini, apa yang dialami oleh Elia, ini dialami. Tetapi di dalam Yesus Kristus, saya sampaikan kabar kepada saudara dan saya, hanya di dalam Yesus yang akan menyelesaikan permasalahan saudara. Amin. Hari-hari ini, segala sesuatu itu terselubung, segala sesuatu yang ya tergoncangkan. Ya, sekarang yang punya uang bingung, yang enggak punya uang bingung, sama-sama bingung. Sehingga ada ketakutan yang sama, tetapi ada sesuatu jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Hanya ada penyelesaiannya. Apa yang diselesaikan oleh Elia pada waktu itu. Dan kita lihat yang pertama dalam 1 Raja 19 ayat 5 sampai dengan 7. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai dengan 7. Kita baca firman Tuhan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Haleluya. Dalam perjalanan hidup kita, yaitu kita berjalan dalam iman, bahwa hidup saudara tidak sendiri. Pada waktu Elia ya berjalan, ya dia bersandar di bawah pohon,
Dan di situ ada seorang malaikat Tuhan. Dia mengatakan kepada Elia, Elia, kau mengalami lemas, takut, tawar. Ya, kalau kita takut maka terjadi sesuatu, badan ini lemes semua. Betul apa enggak? Kondisi ini tidak fit, maka terjadi drop, ya kan? Hari-hari ini jaga kehidupan saudara, jaga iman saudara, sehingga jangan mikirkan yang terlalu-lalu, yang tidak. Tapi saya melihat ada sesuatu yang engkau pikirkan saat ini. Apa? Pada waktu Elia ada kekuatan Tuhan dalam perjalanannya untuk melangsungkan perjalanan hidup kita. Yaitu Elia disuruh makan, saudara. Makan yaitu malaikat Tuhan. Elia, kamu harus makan dan minum. Malaikat Tuhan yang memberi makanan itu. Dan Elia dengan rendah hati, dia mau makan, saudara. Dan minum makanan dan minuman yang diberikan oleh malaikat itu. Padahal dia adalah hamba Tuhan yang besar. Tetapi dia mau menuruti malaikat Tuhan. Artinya mau menuruti hamba Tuhan. Mau menuruti nasihat hamba Tuhan. Ya kan? Yaitu apa yang dimaksud dengan makan dan minum. Ya. Coba kita dilihat Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Coba sampaikan. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, maka tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, maka engkau tidak akan haus lagi. Artinya kehidupan makan dan minum. Artinya hidup merindukan, mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Ya, di bawah kaki Tuhan. Mari kita semua umat Tuhan, mari dengan kerendahan hati. Elia adalah hamba Tuhan yang besar. Dia bukan sembarangan, dia melakukan mujizat luar biasa. Tetapi dengan rendah hati, dia mau makan, mau minum, yaitu makanan yang dari surga. Yaitu berbicara, dia mau datang kepada Tuhan. Barang siapa yang mau datang kepadaku, maka engkau tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang mau minum, engkau tidak haus lagi. Artinya bahwa makan dan minum itu adalah kebutuhan pokok, saudara. Kebutuhan yang utama, yang dulunya hanya mencari kerja pada waktu belum ada COVID, ya kan? Hidup kita bebas, ya kan? Seakan-akan merakup apa yang ada di dunia ini sebanyak-banyaknya. Tetapi adanya COVID ini semuanya terbatas, keluar terbatas, buka tutup terbatas, ya kan? Mau ke sana terbatas, semuanya serba menakutkan. Tetapi saya beritakan hari ini, ada sesuatu makanan yang rohani, yang hari ini akan menyelesaikan permasalahan hidupmu untuk menghilangkan ketakutan Anda. Haleluya. Yaitu makan dan minum. Artinya Yesus katakan, Akulah roti hidup. Artinya kebutuhan mencari Yesus itu kebutuhan pokok hari ini. Dulu hanya karena ada kebutuhan baru mencari Yesus. Tetapi saya berkatakan hari ini, kebutuhan mencari Yesus hari ini adalah kebutuhan pokok. Haleluya. Kebutuhan utama. Hanya Yesus yang menyelesaikan kehidupan saudara. Amin. Jadi yang dulunya itu hanya mencari Tuhan. Kalau kita ngomong makan, itu kebutuhan pokok apa enggak? Kebutuhan pokok, saudara. Dulu, ya nanti kalau saya mencari Tuhan, saya ngenteni nunggu tua. Sekarang enggak ada. Tua muda semuanya butuh Tuhan hari ini. Ya kan? Jadi apa? Cari Yesus itu kebutuhan yang utama. Barang siapa yang datang kepadaku, maka engkau tidak akan lapar lagi. Artinya Yesus itu kebutuhan saudara. Dialah roti yang akan memberikan kekuatan.
dalam hidup saudara, di dalam perjalanan saudara hidup ini. Amin. Elia itu hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi akhirnya dia menyadari, dia bekerja luar biasa. Dia bekerja luar biasa. Tetapi orang yang bekerja perlu makan, saudara. Amin. Artinya perlu hubungan khusus dengan Tuhan. Karena kita ini manusia, kita ini terbatas, saudara. Hamba Tuhan yang luar biasa mau datang dengan rendah hati. Aku butuh Yesus, amin. Aku mau butuh Tuhan. Bukan hanya bekerja dan bekerja sehingga tenaganya habis, terkuras tanpa ada kekuatan Tuhan. Jadi sekarang ini dibutuhkan kekuatan Tuhan ekstra untuk melangsungkan perjalanan hidup saudara dan saya. Apa? Makan dan minum, mencari kehendak Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu kebutuhan saudara. Jadi mencari hadirat Tuhan, itu kebutuhan pokok saudara. Jangan disepelekan. Kalau engkau ya sekarang lebih banyak mendengar yang tidak baik daripada mendengar yang baik. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, saudara. Dan firman itu telah menjadi manusia yang bernama Yesus. Anda harus makan, minum, renungkan firman Tuhan. Itu kebutuhanmu hari-hari ini. Makan, minum bukan hanya sekali. Elia makan pada waktu malaikat Tuhan. Elia untuk kelangsungan hidupmu bukan hanya sekali engkau makan. Engkau harus sehari makan 2 kali. Di sini saya kira enggak ada makan yang sehari sekali. Ada yang makan sehari sekali? Enggak ada ya. Saya yakin semuanya makan minimal 2 kali. Ya kan? Pagi atau malam. Pagi makanan Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tambahnya jangan cari dulu, itu urusan yang memberi. Urusan saudara dan saya yang utama cari Tuhan dan cari kebenarannya. Cari hadirat Allah. Makan dan minum. Saya ada seorang koko ya, seorang saya bilang gini, kamu ini kok gemuk, saya gitu. Inilah gemuk ini berarti aku stres gitu. Dia ngomong gitu. Lah stres itu aku banyak makan katanya gitu. Oh, berarti kalau stres itu berarti banyak makan. Ya, ada orang yang model gini, tidak semua orang begitu, tapi dia jawab gitu. Justru aku gemuk ini karena aku stres. Artinya dia banyak makan, sambil makannya itu pokoknya dilep-lep, tidak tahu rasanya itu seperti apa, pedes atau enak, gurih, tidak tahu. Yang penting masuk, makan aja gitu loh. Iya kan? Tetapi engkau harus menikmati hadirat Tuhan. Engkau harus menikmati Tuhan. Engkau harus menikmati kebenaran firman Tuhan. Dengan merenungkan seperti Daud katakan, firman-Mu lebih daripada emas dan perak. Artinya perkataan Tuhan hari-hari ini lebih daripada emas dan perak. Amin. Kau nikmati perkataan Tuhan. Pada waktu engkau menikmati hadirat Tuhan, kau minum hadirat Tuhan, maka Roh Kudus akan menguatkan saudara dalam kelangsungan perjalanan hidup saudara. Amin. Jadi saya katakan, yang pertama, makanan itu bukan hanya lahiriah, jasmani, tetapi manusia rohani perlu makan. Makannya 2 kali. Amin. Tidak cukup sekali. Kalau engkau melangsungkan perjalanan hidupmu hari-hari ini. Karena banyak orang hari-hari ini akan tergoncangkan dengan keadaan dunia. Saya melihat kemarin saya dikirimi dari adik saya. Bagaimana Meksiko dilanda gempa bumi. Begitu keras, 7,5 saudara. Goncangan itu begitu luar biasa. Saya melihat keadaan dunia semakin tergoncangkan.
Nggak ada yang di dunia tidak akan tergoncangkan. Semuanya akan tergoncangkan. Tetapi engkau punya yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Glory Jesus. Anda terima. Anda nikmati Tuhan. Amin. Setiap hari. Minimal 2 kali. Kalau bisa 3 kali. Seperti Daniel menghadap Tuhan. Amin. Hari-hari ini. Utama itu saudara. Jadi yang pertama. Yang kedua. 1 Raja-Raja 19 ayat 11a. Ya kan? 1 Raja-Raja 19 1 Raja-Raja 19 ayat 11a. Ya. Haleluya. 1 Raja-Raja 19 11a. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu firman-Nya yang kedua, kalau ingin hidup yang positif dan beriman yang baik, lalu firman-Nya keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Artinya hidup makanan setelah dia kuat, di dalam ayat yang terakhir katakan begini. Yaitu ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam, lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Perjalanan iman kita, kalau Tuhan kita makan dan minum, maka akan ada kekuatan saudara. Kekuatan, dorongan kekuatan itu untuk melangsungkan perjalanan hidup kita, untuk menghadap Tuhan. Untuk menghadap Allah yang hidup. Jadi apa artinya? Hidup dalam perkenanan Tuhan. Hari-hari ini, perbagi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa yang tidak layak di hadapan Tuhan, buang dalam nama Yesus. Minta ampun dengan Tuhan. Jangan simpan di dalam hati dan pikiranmu. Amin. Lebih baik ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, barang siapa yang mengaku dengan jujur, maka aku akan menyucikan hatimu. Izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Bukan pikiran yang jahat. Justru kita menghadap Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Untuk apa? Hidup di hadapan Tuhan. Amin. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kapak-kapak yang tidak menghasilkan buah yang pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, maka aku akan aku akan tebang hari ini. Sekarang hari ini banyak penebangan, kalau saya ibaratkan penebangan berhektar-hektar seperti pohon, ya kan, di hutan begitu luar biasa. Ini penebangan manusia, saudara. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Artinya apa yang di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara. Semuanya di hadapan Tuhan itu transparan, terbuka. Tidak ada yang ditutupi. Mungkin manusia tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan Maha tahu. Ada yang orang itu bekerja jujur, kelihatannya jujur kalau ada bosnya. Tapi kalau tidak ada bosnya, bagaimana? Jujur apa enggak? Ada suami jujur di hadapan istri. Jujur kalau ada istri. Kalau istrinya enggak ada, apa tetap jujur di hadapan istrinya. Kalau dia merasa hidup ini karena perkenanan Tuhan. Karena aku mencari, karena ada kekuatan untuk menghadap Tuhan. Maka saya harus berkenan di hadapan Tuhan. Bukan orang-orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah mengatakan mujizat. Aku sudah mengatakan kesembuhan. Aku sudah mengatakan nubuat.
Tapi Tuhan katakan, enggaklah engkau yang pembuat kejahatan. Artinya apa? Karunia tidak bisa menyelamatkan, saudara. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa menyelamatkan. Seberapa karunia yang Anda dipercayakan, Anda punya karunia musik saat ini. Anda karunia memuji, Anda karunia menyampaikan firman Tuhan. Ada karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara. Itu semua adalah dari Tuhan. Itu talenta Tuhan. Hanya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan menyelamatkan. Hanya ada satu nama yang menyelamatkan. Yang kau percaya, yang kau sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi apa yang kau kerjakan itu tidak akan menyelamatkan saudara. Hanya iman kepada Yesus Kristus. Apapun keadaan saudara saat ini, jangan tinggalkan Yesus dalam hidup saudara. Itu yang menentukan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Amin. Jadi apa? Hidup di hadapan Tuhan. Kekuatan ini suatu saat kita semua menghadap Tuhan. Karena itu mari apa yang tidak berkenan dengan jujur buang. Tuhan, kalau aku ada kepahitan, ada kemarahan, aku hanya egois mementingkan diriku. Tuhan, ampuni aku. Aku buang dalam nama Yesus. Aku hanya minta Roh Kudus. Aku minta Roh-Mu memenuhi hatiku. Amin. Haleluya. Jadi karena hidup ini perkenanan Tuhan. Jadi semua itu tergantung. Dorongan apa yang menjadi hidup saudara. Kalau saudara melayani karena Tuhan. Tuhan katakan gini. Yohanes 14 ayat 15 katakan gini. Barang siapa yang mengasihi aku, ia melakukan segala firman-Ku. Betul apa enggak? Maka aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus menolong saudara. Artinya kalau kita mencintai Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan karena dorongan mengasihi Tuhan. Amin. Bukan dorongan minta dipuji orang. Macam-macam saudara. Karena itu apa? Jujur tulus. Kalau hanya jujur belum tentu saudara. Jujur di hadapan manusia, tapi tulus di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Jadi lakukan karena mengasihi Tuhan. Maka pada waktu engkau mengasihi Tuhan, maka Allah Roh Kudus akan menolong saudara untuk memampukan melakukan firman Tuhan. Anda tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Lakukan karena Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga. Orang yang ada di hadapan Tuhan akan mengandalkan Tuhan. Bahwa orang yang hidup di hadapan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Amin. Yaitu hidup yang positif karena beriman. Yaitu apa? Imanmu mulai saat ini. Ya kan? Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan begini. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau dia merasa hidup di hadapan Tuhan, gunakan Tuhan itu. Dia bisa melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam masa depanmu, apapun boleh tertutup. Tetapi yang dari atas tidak pernah tertutup. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Orang yang punya iman. Aktifkan imanmu saat ini. Jangan padamkan imanmu. Amin. Aktifkan sekarang segala sesuatu. Jangan andalkan apa yang Anda miliki. Anda mungkin punya uang. Tetapi sekarang ini bisa nggak berlaku saudara kalau andalkan uang. Bukan berarti tidak berlaku begitu, artinya apa? Kadang-kadang nggak bisa, tapi nggak bisa saudara. Ya kan? Sekarang itu digoncang saudara. Segala sesuatu perekonomian digoncang. Terbalik ini, diobrak-ubek ini saudara. Iya kan? Dibolak-balik ini, buat orang bingung gitu ya. Iya kan? Buat orang stres.
tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya, Tuhan, mulai menghadap hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau bekerja. Aku serahkan pekerjaanku. Aku tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Tetapi saya yakin bersama Tuhan kami bisa. Dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Mungkin sekolahmu, saya bagaimana nanti? Tetapi Anda anak muda, jangan takut. Kau punya Tuhan yang hidup. Tuhanmu bukan hanya mati. Dia mati menebus dosa. Tapi firman Tuhan katakan pada hari ketika dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan orang yang percaya 2-3 orang berkumpul menyembah Yesus. Dia ada di tempat ini saudara. Amin. Hormati hadirat Tuhan. Hormati Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau engkau menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, ucapkan syukur dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jangan habis memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, hapian. Iya kan? Memuji Tuhan seakan-akan memuliakan Tuhan. Tapi setelah hidup di hadapan Tuhan, membelakangi Tuhan. Anda harus hidup di hadapan Tuhan. Bukan membelakangi Tuhan. Amin. Hidupmu hari ini harus ada di hadapan Tuhan. Bukan di belakang Tuhan. Jangan seperti anak bungsu. Mari dia minta kepada bapaknya, "Bapa, berkati aku." Setelah dikasihnya, ini warisanmu. Blek. Mari gitu ngomong sama papanya, "Papa terima kasih, goodbye." Pulang gini, nyingkur sama papanya. Sudah enggak ngomong, ya kan? Hari-hari ini, tidak. Kita harus ada di hadapan Bapa. Kalau engkau pemuji penyembah, perhatikan firman Tuhan ini. Kau kerinduannya harus firman. Tanpa firman pikiranmu jahat. Tanpa hasrat merindukan firman Tuhan, maka sesuatu akan terkuasa yang jahat. Jadi apa? Harus mengandalkan Tuhan. Harus hari-hari ini andalkan Tuhan. Amin. Semuanya harus andalkan Tuhan. Jangan merasa bisa. Kalau merasa bisa, tidak bisa. Hari-hari ini. Amin. Lebih baik tidak merasa bisa, tapi Tuhan yang bisa. Maka semuanya akan terbuka bagi saudara dan saya. Amin. Dan yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan 16. Katakan begini. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan 16. Yang terakhir. 15 dan 16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Pada waktu dia makan menghadap Tuhan, maka Tuhan katakan begini, langsungkan perjalanan hidupmu. Ada sesuatu tugas yang terakhir yang harus kau laksanakan. Kalau kita hidup, ada sesuatu beban yang Tuhan pertanggungjawabkan kepada saudara. Hidup kita bagi Kristus. Hidup kita bagi Tuhan. Amin. Dulu kita banyak sebelum konflik, hidup bagi kita. Amin. Datang hanya minta, Tuhan berkati aku, sehat, amin. Gitu ya. Tuhan minta terima kasih atas makanan yang Tuhan berikan, terima kasih dada. Tetapi sekarang Tuhan, apa yang aku kerjakan untuk kerajaan-Mu? Amin. Sisa ada waktu kehidupan. Ini anugerah loh saudara. Kau bisa berdoa, kau bisa melayani Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Waktu yang ada, kita tidak tahu hari ini. Hari ini puji Tuhan kita ada.
Tetapi biar kita besok tetap melayani Tuhan. Tuhan minta kita sehat. Tapi setelah sehat, buat apa sehat? Berikan hidup untuk Kristus. Amin. Yaitu Yeremia katakan, urap ada sesuatu, langsungkan perjalananmu. Hai hambaku Elia yang luar biasa. Kau harus melangsungkan pekerjaanku. Apa? Mengurapi. Mengurapi yaitu Hazael, Raja Aram, dan Yehu, Raja Israel, dan yang terakhir yaitu Elisa. Yaitu anak yang menjadi kelangsungan menggantikanmu. Elisa. Kita lihat Elisa mendapat urapan Tuhan 2 kali porsi. Saya katakan kepada saudara anak-anak muda, kalau engkau menanti-nantikan Tuhan hari ini, saya yakin dan percaya di dalam nama Yesus, akan terjadi kelipatan dalam hidupmu. Akan terjadi pengurapan yang memenuhi hidupmu. Hai anak muda, bangkitlah di dalam Yesus Kristus. Carilah, benci dosa, hanya Yesus hidupku untuk Tuhan. Maka ada pengurapan 2 kali porsi. Elisa mendapatkan pengurapan 2 kali porsi. Karena apa? Mengimpartasikan kekuatan yang dia taruh. Karena itu Tuhan katakan begini, aku beri percuma-cuma, berikan percuma-cuma. Berikan Yesus kepada orang lain. Doakan orang lain hari-hari ini. Banyak yang sakit, banyak yang kekurangan, banyak yang haleluya, yang susah hari ini. Tetapi Anda dipilih saat ini. Karena Anda diberi anugerah. Karena Anda dipilih Tuhan. Karena ada pengurapan di dalam hidupmu untuk memberkati orang lain. Amin. Untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang. Amin. Jangan diam saudara. Semuanya ini nafas berarti bagi saudara. Nafasmu hari ini berarti. Betul enggak? Dulu seperti enggak ada artinya. Orang mati sekarang ya keleleran. Tapi hidup sekarang ini berarti saudara. Nafasmu berarti. Berikan bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah mati menebus dosamu. Bukan karena kau baik. Karena Yesus yang mati di atas kayu salib. Karena mengasihi saudara dan saya. Anda mati karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus bangkit menyertai kehidupanmu. Karena itu berikan hidupmu kepada Kristus. Amin. Hari-hari. Layani dengan segenap hati. Layani dengan sepenuh hati. Tanpa embel-embel. Karena semuanya hidup di hadapan Tuhan. Amin. Terbuka. Tidak ada motivasi yang lain. Karena tulus ikhlas mengasihi Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah mengasihi kita semua. Dia ikhlas di kayu salib. Dia katakan, aku memberikan nyawaku supaya engkau hidup. Bayangkan. Ini bukan sesuatu yang gak bisa ganti. Gak bisa ganti. Haleluya. Hanya Yesus yang mengasihi kita semua. Sehingga kita ada tempat ini. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Glory Jesus. Datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, berkatakan dengan iman, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam,
jalan licin yang terjal. Roh Kudus, bimbinglah. Glory Jesus. Kamu yang mimpin. Setiap hati jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin yang terjal. Roh Kudus, bimbinglah. Uralama Sangkaralama, Uralama Siki, Uralama Sangkaralama Siki, Uralama Sangkaralama Siki, Uralama Sangkaralama Siki, Uralama Sangkaralama Siki. Oh Jesus, hallelujah, glory, hallelujah, glory Jesus. Uralama Sangkaralama Siki, Uralama Siki. Oh, sembah Dia, hormati hadirat-Mu, hormati Tuhan. Oh, Ralamase, kami sembah Engkau Yesus. Uralama Sangkaralamase, Uralamase, Ralama Sangkaralamase, Uralamase, sembah Dia, semuanya katakan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus. Dengan rahmat-Mu Bapa, kami urapi kami Roh Kudus, urapi setiap kami. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Anda hanya berserah kepada Yesus. Anda serahkan roh, jiwa dan tubuh saudara. Biar kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Kalau engkau takut, khawatir, cemas, biarlah kau menyerah dengan halia. Angkat tanganmu. Setiap pemeriksa yang ada di rumah, kami katakan di dalam nama Yesus, menyerah di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Aku perlu Tuhan. Uralama sekiralama sek, uralama lama lama, uralama sangkara lama sek. Kami katakan di dalam nama Yesus, semua yang mengangkat tangan, baik semua yang ada di rumah, semua anak muda, kami katakan akan ada pelipatan yang akan memenuhi engkau. Oh Jesus, oh buka hatimu, buka hatimu, rindukan Yesus, rindukan Yesus. Oh ralama sangkara labas, oh roh ketakutan, roh kecemasan, aku letakkan di dalam kami, aku cabut di dalam kami. Tetapi Roh Kudus, roh damai sejahtera, roh damai sejahtera di dalam kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Di dalam nama Yesus. Glory Jesus. Semua yang Engkau yang lakukan lebih daripada yang kami pikirkan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.